Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, bertemu kembali pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara umum, ketika kita bicara identitas, artinya adalah ciri-ciri atau tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan satu dengan yang lainnya, atau hal yang unik dari seseorang atau sesuatu tersebut. Sedangkan kalau kita bicara tentang identitas nasional, secara umum adalah manifestasi atau wujud dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau komunitas tersebut yang melingkupi segala aspek kehidupan. Sehingga ketika kita bicara identitas nasional Indonesia, maka terkait dengan manifestasi atau perwujudan nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di Indonesia selama beratus-ratus tahun dan melingkupi segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, ketika kita bicara identitas nasional Indonesia, maka yang menyatukan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu, yang terhimpun dalam Pancasila atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari definisi tersebut, maka secara umum unsur-unsur identitas terdiri dari budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Kita mulai dari suku bangsa dulu. Suku bangsa ini terdiri dari komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang berinteraksi satu dengan yang lain. Dan setiap komunitas atau kelompok masyarakat tersebut menciptakan atau membuat norma, aturan berupa adat istiadat atau budaya yang disepakati bersama. Budaya atau adat istiadat tersebut termasuk di dalamnya adalah bahasa. Apabila kita perhatikan, kita bisa mencontohkan misalnya di Pulau Jawa dengan suku Jawa yang dominan. Di suku Jawa yang berada di Pulau Jawa sendiri, kita lihat masing-masing wilayah memiliki budaya yang berbeda. Di Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa bagian selatan, Jawa Timur, masing-masing punya adat istiadat atau suku tersendiri serta bahasa yang berbeda-beda. Meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tetapi dialek atau mungkin pemaknaan memiliki hal yang berbeda atau warna yang berbeda. Sehingga di sini bahasa, budaya, dan suku bangsa menjadi unsur identitas. Berikutnya ada agama. Agama sebagai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat menjadi bagian dari unsur identitas. Karena dalam agama itu juga menyangkut norma atau aturan yang disepakati bersama, dalam hal ini aturan yang telah ada dalam agama tersebut. Dan ini menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat atau komunitas yang menganutnya. Sehingga agama juga menjadi bagian dari identitas. Nah, secara umum dari unsur-unsur identitas tersebut, Indonesia memenuhi persyaratan dalam pemenuhan ketentuan identitas nasional suatu bangsa atau suatu negara bangsa. Ada unsur identitas fundamental, unsur identitas instrumental, dan unsur identitas alamiah. Dikatakan unsur identitas fundamental atau hal yang mendasar, di sini kita bisa melihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup, menjadi bagian dari dasar atau konstitusi Indonesia. Sebagai negara bangsa, Pancasila menjadi identitas yang mendasari. Kemudian instrumental atau alat atau cara untuk menunjukkan identitas tersebut. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada tata laksana perundang-undangan, ada kemudian bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia,
lagu kebangsaan, dan beberapa simbol atau wujud yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki identitas tersebut. Nah, berikutnya adalah unsur alamiah. Alamiah atau di sini dapat dikatakan sebagai dari mana kita mendapatkan identitas tersebut, maka meliputi wilayah-wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat majemuk, yang di dalamnya ada beragam suku bangsa, agama, bahasa yang sebagaimana disebutkan tadi dalam unsur-unsur identitas. Jadi di sini ketika kita bicara identitas nasional, setara legitimasi ada unsur fundamental, ada unsur instrumental, dan ada unsur alamiahnya. Nah, seiring berkembangnya waktu, meskipun identitas itu telah ada beratus tahun atau di sini nilai-nilai yang ada di Indonesia telah ada beratus-ratus tahun, tetapi sifat manusia yang dinamis dan berinteraksi satu dengan yang lain, maka tidak menutup kemungkinan ada integrasi atau ada percampuran dengan nilai dari negara lain atau dari budaya lain di luar wilayah Indonesia. Dan ini kita lihat dari adanya efek globalisasi. Globalisasi sendiri diartikan sebagai integrasi nilai yang melampaui batas-batas nasional suatu negara. Integrasi nilai atau bercampurnya nilai atau bergabungnya nilai. Kita lihat bahwa apa yang ada di Indonesia terutama budaya, agama, dan bahasa juga mengalami perkembangan. Dalam hal ini kita bisa melihat ada percampuran dari budaya-budaya lain di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Atau ada di sini budaya-budaya yang mudah diserap atau nilai-nilai yang mudah diserap oleh masyarakat Indonesia, dan jika budaya-budaya atau nilai tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun demikian, tetap bahwa integrasi nilai yang melewati batas nasional itu menjadi bagian dari tantangan identitas nasional. Karena dengan adanya globalisasi atau adanya integrasi dengan nilai-nilai lain di luar batas nasional, tidak menutup kemungkinan akan menggeser atau menggerus nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Kalian mungkin bisa memperhatikan apa yang ada dalam budaya populer atau budaya populer yang berkembang di Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa beberapa tantangan identitas tersebut ada yang kemudian menyebabkan konflik, sehingga di sini menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Salah satunya di sini ada sikap materialisme dan individualisme. Mengapa? Karena dengan materialisme dan individualisme ini kemudian mendorong seseorang atau kelompok orang untuk menguasai dan kemudian merugikan orang lain, dan pada akhirnya meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini tantangan dalam identitas nasional itu cukup beragam karena dampak dari globalisasi atau efek dari globalisasi juga berada pada semua aspek kehidupan. Ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk juga pada pendidikan. Sehingga di sini bagaimana caranya supaya Pancasila dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan revitalisasi Pancasila. Apa sih yang disebut dengan revitalisasi Pancasila? Dalam hal ini adalah memastikan bahwa Pancasila itu sebagai paradigma bangsa, paradigma bagi pelaksanaan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang di sini dimaksud adalah mempersempit gap atau jarak antara hal yang normatif dan realitas, mempersempit antara dasein dan dasolon. Dalam artian di sini bagaimana supaya Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sebagai konstitusi atau dasar negara yang tertulis. Dari sini kita bisa berdiskusi secara lebih lanjut tentang bagaimana implementasi atau bagaimana
merevitalisasi Pancasila. Oke, demikian materi pada hari ini, pada pertemuan ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan keempat tentang integrasi nasional. Semoga bermanfaat, selalu sehat, salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.